Ini aplikasi untuk tambangnya, ini aplikasi untuk nanti Androidnya yang bisa untuk mantau. Terus ini web administratornya, nanti recap dan sebagainya bisa di web juga bisa, di sini juga bisa. Kalau ini untuk simulatornya, rangkaian untuk mengetes konsep dari aplikasinya. Nah, konsep dasarnya, jika ibaratkan ini truk masuk mau ke tambang, otomatis akan terdeteksi, nanti akan membuka otomatis saat dari sini RFID-nya. Nah, di sini akan terdeteksi otomatis juga proses, muncul prosesnya, truknya misalnya mepol ini dan sebagainya, jam masuknya di jam 22.36. Nah, setelah terbuka bariernya, truknya masuk ke area tambang, melakukan loading. Nah, nanti jika sudah selesai loading, dia posisinya mau keluar lagi, dia posisi melewati saja, nanti bariernya akan terbuka secara otomatis karena di truknya sudah ada stiker RFID-nya. Terus melakukan seperti ini, lah nanti di sini akan terupdate menjadi proses selesai. Ini proses selesai, jam masuk truknya jam 20.36, keluarnya 20 yang paling atas 20.37. Nah, di sini nanti juga ada semua, ada finansial, ada untuk traffic, untuk pendaftaran drivernya, untuk pendaftaran produk-produknya, nanti riwayat stok, lokasi tambangnya, nanti di stockpile-nya ada, kendaraannya yang didaftarkan nanti ya, semuanya ada. Nah, ini aplikasi untuk Android-nya. Jadi di aplikasi Android nanti akan ada total stok. Total stok itu dimana stockpile yang terjual totalnya dari tambang yang dikirim ke stockpile nanti akan terhitung di sini. Ini hanya sebagai dashboardnya, nanti detailnya ada di bawah. Terus ada riwayat stok. Riwayat stok itu di saat riwayat masuk dari tambang ke stockpile. Kalau sudah sampai stockpile akan dihitung stok masuk, dan stok masuk akan menambah ke total stok atas. Stok keluar ini ya nanti stok yang akan terjual. Total cash yaitu total dana yang dimiliki stok keuangannya. Jadi misalkan nanti ada dana masuk dari penjualan, dia akan nambah. Keluar untuk pembayaran truk, pembayaran bensin, solar dan sebagainya, nanti akan keluar mengurangi kas. Jadi alurnya untuk dashboardnya dipersimpel seperti itu aja. Terus misalkan transaksi nanti tinggal dari truk, misalkan truk nanti masuk ke truknya masuk ke tambang, melakukan pengisian, loading. Nah, nanti otomatis setelah loading selesai truk keluar, nanti akan tercatat stoknya, tapi belum tervalidasi selesai. Nah, setelah nanti sampai ke stockpile, truk sampai ke stockpile-nya, nanti dari pihak admin yang di stockpile yang menerima, ataukah nanti dibuat juga barrier seperti ini. Kalau truknya masuk lagi sudah istilahnya mengeluarkan muatannya ke stockpile, otomatis akan stok langsung bertambah, stok masuk. Dan nanti verifikasinya bisa lewat CCTV atau lewat foto dari admin, nanti bisa. Nah, jika ada penjualan, misalnya di stockpile ada penjualan, nanti transaksinya seperti ini. Admin juga tinggal hanya pakai aplikasi ini, nanti pilih stockpile. Stockpile-nya ada, misalnya stockpile-nya di salah satu tambang ada stockpile 2 atau 3. Nah, nanti tinggal pilih stockpile-nya mana. Customer-nya bisa dibedakan nanti lokal ataukah
importir dan sebagainya, nama seperti itu, produknya pilih batu bara, kuantitinya misalkan 5.000, jumlah bayarnya asal aja gitu. Nanti rencana mau tak rubah, kalau harganya sudah tetap tinggal input kuantiti, bayarnya akan langsung otomatis. Nah, nanti akan terjadi rekapan seperti ini. Nah, untuk riwayatnya nanti juga bisa dilihat di sini riwayat penjualannya. Jadi per hari ini penjualannya sekian, total transaksinya 25 juta misalnya dan sebagainya. Ini misalkan mau ditarik range berapa hari juga bisa, ataukah berapa lama juga bisa. Nah, tujuannya ya mempermudah kalau misalkan sebagai pemilik ataukah investor nanti bisa melihat semuanya. Nah, data tracking ini baru nanti akan, data tracking sama data stok ini baru nanti akan saya gabungkan dari backend yang dibuat sama teman, sama ini mau saya gabungkan. Nah, nanti baru mau akan dikasihkan source code-nya jika sudah dilunasi, nanti saya gabungkan. Terus reportnya seperti ini, reportnya mengacu ke akuntansi. Jadi nanti transaksinya juga model akuntansi. Jadi misalnya laporan laba rugi, nanti seperti ini, total pendapatan dan sebagainya. Di bawah laba bersih berapa, dikeluari pengeluaran, misalnya pengeluarannya seperti ini, nanti ada beberapa pengeluaran, nanti akan muncul laporan kas. Sama produktivitas mesin nanti juga belum di setting. Nanti untuk setting manajemen usernya juga ada. Nah, yang di bawah ini nanti kalau buat CCTV, kalau CCTV-nya sudah terpasang, karena ini belum terkoneksi, nanti kalau sudah ada CCTV-nya akan bisa dilihat juga pantau untuk CCTV di tambang, ataukah di pos, ataukah di stockpile dan sebagainya, nanti bisa terpantau. Konsep aplikasi tambangnya seperti ini. Yang terpenting sebenarnya nanti di sini kalau dibutuhkan apa aja, misalkan investor pengen melihat apa aja, misalkan transaksi per hari, pengeluaran per hari. Kalau pengeluaran per hari sebenarnya di sini kas keluar ini, cuman nanti report detailnya di sini, laporan pengeluaran di riwayat. Ya, nanti ada transaksi pengeluaran ini karena belum ada datanya, nanti muncul. Seperti itu konsepnya. Jadi intinya mobil truk kalau masuk ke tambang, si truk ini nanti akan diregister dulu, dikasih stiker RFID, jadi tidak bisa dimanipulasi. Truk yang masuk kalau belum terregister di sistem nanti tidak akan terbuka barriernya, jadi diregister dulu. Nah, nanti setiap dia masuk keluar itu nanti akan juga menghitung secara otomatis berapa yang harus dibayarkan ke truk. Misalkan kontrak truk satu kali pengantaran ke tambang misalkan 1 juta, nah ya nanti akan menghitung sendiri truk ini nanti akan dibayarkan berapa juta. Biasanya bayaran harian ataukah mingguan, nanti bisa disetting di sini juga. Di web adminnya nanti bisa disetting, lewat Androidnya nanti juga bisa. Nah, tujuannya tidak ada manipulasi. Kalau truknya sudah masuk dari tambang, sudah keluar ke tambang, otomatis ini nanti statusnya di sini keluar tambang tapi belum selesai masuk stok. Nah, si truk ini nanti akan selesai masuk stok kalau sudah masuk ke stockpile atau ada barrier lagi, nanti akan deteksi RFID-nya, nanti akan buka otomatis. Di sini akan menambah stoknya otomatis. Jadi
tidak bisa dimanipulasi. Misalkan tanpa ada barrier ini, tanpa ada sistem RFID, truk bisa masuk, loading, ambil batu bara, nanti ke perjalanannya tidak ke stopel, bisa belok ke tempat, dijual ke tempat yang lain. Mungkin truknya main dengan orang yang di dalam dan sebagainya. Kalau ini melalui sistem, ya mereka tidak bisa ngakali. Yang terpenting yang jaga dari sisi sistemnya ini, yang daftarkan ini memang orang-orang yang bisa dipercaya dan bisa tidak memanipulasi. Cuman ya ini ada backupnya juga. Nanti kan di lokasi kalau seperti ini biasanya ada CCTV-nya juga. Misalkan masuk juga akan kerekam. Nah nanti pas pada waktu seminggu sekali atau berapa hari sekali opnam stok, dengan mudah mendeteksi keluar masuknya truk, karena akan terdeteksi di sistem baik melalui keluar masuk barrier, juga melalui capture dari CCTV. Begitu konsep aplikasinya, garis besarnya. Ini hanya istilah simulator kitnya aja. Nah kalau untuk dipasang yang misalkan dengan di lokasi dan sebagainya, tentunya pakai rangkaian yang lebih besar. Misalnya pakai barrier gate, ya nanti ada barrier gate, nanti akan terkoneksi dengan CCTV-nya juga bisa diberikan lagi, karena ini hanya untuk simulator. Jadi kita hanya pakai rangkaian yang simple aja yang untuk mendeteksi long RFID-nya aja.